Sabtu malam, 17 Februari, saya ditelepon oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Santai saja kami bercakap-cakap lewat handphone, 10 menit kira-kira, lalu ia mengutip satu kalimat saya ketika kami jumpa pertama kali di tahun 2023, setelah lama tak jumpa. Kata Prabowo, "Den, gue inget kata-kata elu waktu lu bilang, Pak, saya tak ingin membantu capres yang akan kalah." Prabowo ketawa, saya pun juga tertawa. Kata Prabowo, "Den, jadi kemenangan gua sekarang ini sebagai presiden menambah prestasi elu ya? Lu jadi mempunyai rekor memenangkan berapa kali?" Saya bilang 5 kali ikut pemenang presiden berturut-turut, Pak. Itu yang saya senang. "Wah, Den, itu prestasi dunia," katanya. "Siap, Pak, siap." Saya katakan juga pada Prabowo, "Pak, Bapak sekarang ini berada di momen yang jarang sekali. 20 tahun lagi kita menuju 2045. Ini momen Bapak untuk ikut mengantar Indonesia menjadi negara keempat paling kuat secara ekonomi di dunia, sebagaimana yang diprediksi oleh berbagai lembaga ekonomi." Mengapa saya membantu Prabowo untuk menjadi presiden di tahun 2024 sebagai konsultan politik? Why? Saya mulai dengan urutannya. Ini tanggal 5 Mei 2023 ketika saya pertama kali jumpa dengan Prabowo dan bersepakat untuk membuat program agar ia terpilih menjadi presiden Indonesia. Data kedua, 10 hari kemudian saya kumpulkan teman-teman di LSI untuk memulai satu perjalanan panjang kembali bertarung di pemilu presiden. Untuk juga bagi kita sendiri, bagi LSI sendiri, ini satu pencapaian memenangkan 5 kali presiden berturut-turut. Dan di LSI sendiri ada 2 divisi di sana, ini yang jarang publik ketahui. Ada divisi lembaga survei. Kepentingan survei ini tak lain dan tak bukan memberikan data seakurat mungkin. Tak penting siapa yang menang, siapa yang kalah, karena kewajiban lembaga survei memberikan data seakurat mungkin. Itu juga ada divisi kedua, yaitu konsultan politik. Divisi ini kepentingannya adalah memenangkan pertarungan, karena ketika capres datang untuk bekerja sama, rasa terima kasih kita padanya, karena kepercayaannya kita balas dengan memenangkannya. Maka ada 5 alasan mengapa akhirnya saya memilih mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 ini. Pertama adalah bahwa Prabowo punya kemungkinan menang paling besar. Simpel saja saya melihatnya, saya sudah punya insting. Jokowi pada waktunya akan membantu Prabowo dan diketahui publik luas. Di 2019, Jokowi bertarung dengan Prabowo. 2 capres ini 2019 jika digabung dukungannya, suaranya itu 100%. Di 2024 ketika mereka bergabung kembali menyatukan kekuatan, berarti 100% pula kekuatannya. Katakanlah 50% orang pergi, pendukung lamanya pergi karena mereka bersekongkol berdua untuk maju bersama. Toh masih ada 50% lagi pendukungnya yang tersisa, dan itu pun sudah besar sekali kemungkinannya untuk menang. Kedua juga alasannya karena kegigihan Prabowo mengejar matahari untuk mendapatkan mandat menjadi presiden. Saya mengikuti secara khusus sejak 2004, Pilpres pertama kali. Ia sudah ikut konvensi Partai Golkar dan gagal. 2009 sebagai wakil presiden, cawapres. 2014, 2019 sebagai capres, dan selalu kalah, dan ikut lagi di tahun 2024. Pastilah menurut saya ia menyimpan satu energi besar sekali, ingin melakukan sesuatu bagi negerinya. Ketiga juga, ini now or never. 2024 ini menjadi tahun terakhir baginya untuk ikut
pilpres dan menang. Jika kalah, maka tak ada lagi momen yang bisa ia ikuti karena mungkin juga masalah usia. Saya ingat sekali waktu jumpa Prabowo Subianto pertama kali, saya nyanyikan lagu itu, Pak. It's now or never. Ini lagu Elvis Presley yang juga berlaku untuk Bapak. Kalau Bapak ingin presiden, sekarang Pak. Harus menang 2024 sekarang, jika tidak ia menjadi never. Ketiga juga, keempat yang membuat saya juga memilih mendukung Prabowo adalah ia pemimpin konsensus yang memiliki karakter leadership yang memang dibutuhkan di negeri ini, kemampuannya mengubah lawan menjadi kawan, mengubah penentang menjadi pendukung. Kita lihat contoh banyak sekali, jenderal, aktivis, dan tokoh-tokoh yang tadinya menentangnya tiba-tiba berubah menjadi pendukungnya. Dan kelima yang juga paling penting di sini adalah visionnya. Ia punya visi, ingin sekali sejak lama mengatakan Indonesia harus menjadi macan Asia, juga menuju Indonesia Emas 2045. Begitu kuat keinginannya membawa Indonesia menjadi negara besar di Asia, bahkan di dunia. Dengan passion sekuat itu, maka banyak hal akan menjadi mudah, tinggal dibantu saja oleh kemampuan teknokratis para pembantunya untuk mencapai cita-cita ini. Ini prinsipnya bahwa saya ikut memberi gagasan positif, mendukungnya ketika benar, tapi juga nanti ikut menyapanya ketika salah. Itulah teman sejati, teman yang mendukung ketika benar, juga menyapa ketika salah. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.